Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri dengan saya Sarmila dengan NPM 2111060147. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan keamanan laboratorium. Pentingnya keselamatan dan keamanan laboratorium. Eksperimen dapat menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan dan dapat juga membahayakan karena yang pertama melibatkan bahan-bahan kimia yang berbahaya, yang kedua menggunakan benda yang tajam, yang ketiga menggunakan alat elektrik, yang keempat menggunakan api atau pemanasan. Oleh karena itu, dosen maupun guru harus mampu mencegahnya. Begitupun pula dengan mahasiswa harus mampu mengetahui bahaya apa saja yang kemungkinan terjadi agar kecelakaan dapat dicegah. Sebab terjadinya kecelakaan. Yang pertama, karena kurangnya pemahaman tentang sifat dan karakter bahan-bahan kimia. Yang kedua, kurang jelasnya petunjuk praktikum atau kurangnya bimbingan dan pengawasan guru maupun dosen terhadap mahasiswanya ketika praktikum. Selanjutnya yang ketiga, kurang tersedianya fasilitas keamanan dan perlengkapan pelindungan yang memadai. Yang keempat, kurang taatnya siswa dalam mematuhi peraturan laboratorium. Yang kelima, tidak menggunakan perlengkapan perlindungan yang seharusnya. Dan yang keenam, kurang bersikap hati-hati selama praktikum. Siapa saja yang bertanggung jawab? Yang pertama, lembaga dan staf laboran bertanggung jawab atas kelayakan, kelengkapan, dan pemeliharaan fasilitas serta keamanan. Selanjutnya yang kedua ada dosen atau guru harus memberi petunjuk yang benar. Yang ketiga, mahasiswa harus mampu bekerja secara hati-hati, taat aturan, dan disiplin. Selanjutnya, aturan umum laboratorium. Ada 9 aturan umum di laboratorium. Yang pertama yaitu penataan ruang yang baik. Yang kedua, harus akrab dengan lokasi dan perlengkapan darurat seperti P3K, pemadam kebakaran, botol cuci mata, dan lain-lain. Selanjutnya, yang ketiga, gunakan perlengkapan yang sesuai. Yang keempat, sebelum bekerja, kenali kemungkinan bahaya yang mungkin terjadi. Yang kelima, berikan tanda peringatan pada setiap perlengkapan. Selanjutnya yang keenam, eksperimen yang tanpa izin itu harus dilarang. Tidak boleh melakukan eksperimen jika tidak mempunyai izin. Selanjutnya yang ketujuh, dilarang bekerja sendirian dalam laboratorium. Yang kedelapan, gunakan sistem pembuangan yang sesuai prosedur. Yang kesembilan, setiap percikan atau kebocoran yang ditemukan harus sesegera mungkin dibersihkan. Bagaimana jika terjadi kecelakaan? Yang pertama-tama itu semua orang maupun dosen maupun mahasiswa dan staf laboran harus tangkap dalam menghadapi kecelakaan, bertindak efektif dan efisien, dan mengenali kondisi mulai dari gambaran kecelakaan, sebab kecelakaan, kemungkinan tindakan, tentukan prioritas menyelamatkan korban atau menangani penyebab kecelakaan sesuai kondisi. Selanjutnya perlengkapan keselamatan. Yang pertama, perlindungan untuk kondisi yang tidak biasa seperti alarm bahaya, alat dan bahan kebakaran, pancuran keselamatan, botol pencuci mata, pintu darurat, dan selimut kebakaran. Yang kedua, perlindungan untuk kondisi yang sudah diprediksi bahayanya seperti A. Jas laboratorium, B. Sarung tangan, bahan karet untuk bahan yang korosif dan alkali, bahan kulit untuk benda yang tajam, bahan asbes untuk penanganan benda panas atau oven. Selanjutnya yang C, pelindungan mata. Mencegah percikan bahan kimia seperti asam, bromin, amonia, atau memotong dan menumbuk logam natrium. Yang D ada respirator dan lemari uap, yang E sepatu pengaman, dan yang F layar pelindung. Pertolongan pertama pada kecelakaan dimaksudkan untuk memberikan perawatan darurat sebelum ditindaklanjuti oleh dokter.
Sedangkan tujuan dari P3K itu sendiri adalah untuk menyelamatkan korban, meringankan penderitaan korban, dan mencegah cedera yang lebih parah. Selanjutnya, mempertahankan daya tahan korban sampai pertolongan medis itu datang. Pokok tindakan P3K. Yang pertama, tidak boleh panik dan bertindak secara cekatan. Selanjutnya, perhatikan napas korban. Jika terhenti, lakukan nafas buatan dan hentikan pendarahan. Pendarahan pada pembuluh besar dapat mengakibatkan ada kematian dalam waktu hanya 3-5 menit saja. Hentikan pendarahan dengan menekan luka, menggunakan kain sekuat-kuatnya, dan posisikan luka pada posisi yang lebih tinggi. Selanjutnya, perhatikan tanda-tanda shock. Apabila shock, terlentangkan dengan posisi kepala lebih rendah. Apabila muntah-muntah dan setengah sadar, letakkan posisi kepala lebih bawah dengan kepala miring atau ditelungkupkan. Dan apabila menderita sesak, letakkan dalam sikap setengah duduk. Selanjutnya, jangan memindahkan korban terburu-buru. Pastikan luka yang dialami korban dan jangan menambah cedera pada korban. Selanjutnya, luka bakar. Penanganan luka bakar ditujukan untuk yang pertama, pengurangan rasa panas dan sakit. Yang kedua, pengurangan terjadinya pelepuhan. Yang ketiga, pemberian cairan sebanyak mungkin. Dan yang keempat, pencegahan dan pengurangan terjadinya shock. Penanganan luka bakar pada benda panas ada 3, yaitu yang pertama, pada bagian yang terbakar, direndam dalam air es atau kompres dengan menggunakan kain basah sampai rasa sakitnya itu hilang. Yang kedua, bagian yang melepuh jangan dilepas, akan tetapi segera tutup dengan menggunakan kasa steril. Selanjutnya yang ketiga, dibawa ke dokter. Penanganan luka bakar kimia ada 6, yaitu yang pertama, luka bakar yang banyak. Maka penanganannya yaitu segera melepas pakaian yang terkena bahan kimia, lalu diguyurkan pada bagian luka selama 15 menit. Yang kedua, akibat asam. Penanganannya yaitu mencuci dengan air, lalu cuci dengan larutan natrium bikarbonat 1%, lalu cuci dengan air lagi. Yang ketiga, akibat basah. Penanganannya yaitu cuci dengan menggunakan air, lalu cuci dengan larutan asam asetat 1%, dan cuci menggunakan air lagi. Yang keempat, akibat bromin. Cuci menggunakan air, lalu cuci dengan larutan amonia encer 6,25%. Yang kelima, akibat Na atau K, ambil pecahan Na atau K yang melekat di kulit, lalu rendam dalam air selama 20 menit, keringkan dan tutup dengan menggunakan kasa steril. Yang keenam, akibat fosfor, penanganannya yaitu dengan dicuci menggunakan air, lalu bersihkan fosfor yang melekat selama direndam, lalu rendam dengan menggunakan tembaga sulfat 3% dan tutup dengan menggunakan kasa steril. Luka benda tajam atau benda tumpul. Penanganan umumnya yaitu yang pertama, bersihkan luka dengan air, kemudian menggunakan antiseptik. Yang kedua, tutup luka dengan kain kasa steril maupun plester. Yang ketiga, apabila perlu dijahit, segera bawa ke dokter. Yang keempat, bila luka oleh benda karatan, beritahu dokter. Dan yang kelima, jika darah keluar terus-terusan, hentikan dengan menekan darah luka dengan kasar. Selanjutnya yang keenam, jika luka bekas pecahan termometer, maka harus segera dibawa ke dokter. Yang ketujuh, pada kasus patah tulang, jangan pindahkan pasien kecuali jika tidak memungkinkan seperti pada kasus kebakaran maupun kebocoran gas. Selanjutnya, cedera mata. Penanganan umum jika terjadi cedera pada mata. Yang pertama, apabila kelilipan, penanganannya yaitu dengan mengeluarkan dan gunakan bur water. Yang kedua, luka di mata. Segera bawa ke dokter dengan mata dibalut kasa steril. Selanjutnya yang ketiga, luka di kelopak mata.
Penanganannya yaitu tutup bagian luka dengan tasa steril yang dibasahi air dan dibawa ke dokter. Usahakan agar selalu basah. Yang keempat, jika tersiram air keras, asam keras, yaitu penanganannya guyur dengan larutan soda 5% atau air biasa, diguyur selama 15 sampai 30 menit secara terus-menerus dan harus mengenai pada bagian-bagian yang berada di balik kelopak mata. Selanjutnya yang kelima, jika tersiram basa keras, penanganannya yaitu mengguyur dengan larutan cuka encer, 1 bagian cuka dapur plus 1 bagian air, atau air biasa, guyur selama 30-45 menit secara terus-menerus dan harus mengenai bagian-bagian yang berada di balik kelopak mata. Selama diguyur, gerak-gerakan bola matanya. Selanjutnya, shock. Penanganan umum apabila terjadi shock. Gejalanya yaitu yang pertama shock karena listrik di bawah 220 volt mengacaukan denyut jantung. Yang B, shock karena listrik di atas 1000 volt dan menghentikan pernafasan. Yang C, shock karena listrik 220 sampai 1000 volt menimbulkan gejala denyut jantung dan menghentikan pernapasan. Yang D, pingsan akibat listrik dapat berlangsung lama. Yang E, pernapasan mungkin terhenti namun denyut mungkin masih ada. Yang kedua, pertolongannya. Yang pertama, pastikan sumber listrik itu sudah dimatikan. Yang kedua, lakukan pernapasan buatan sampai pernapasannya normal. Selanjutnya, yang ketiga, jaga badan korban agar tetap hangat. Jika terjadi luka bakar, maka dirawat lukanya. Selanjutnya, pingsan. Penanganan umum jika terjadi pingsan, gejalanya. Yang pertama yaitu hilang kesadaran, yang kedua berkeringat pada bagian kepala dan bibir atas. Pertolongannya yaitu yang pertama baringkan korban pada tempat sejuk dengan posisi datar atau kepala korban sedikit lebih rendah. Selanjutnya yang kedua, lepaskan atau longgarkan semua pakaian yang menekan leher dan segera bungkukkan kepalanya di antara kedua kakinya sampai mukanya memerah. Selanjutnya, jika penderita muntah, maka miringkan kepalanya agar tidak tersedak. Selanjutnya yang D, kompres kepala dengan menggunakan air dingin. Apabila keracunan, penanganan umum yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mencari jenis racun yang menjadi penyebabnya. Jenis racun akan menentukan jenis penanganannya juga. Yang kedua, bersihkan saluran nafas penderita dari kotoran, lendir, atau muntahan. Yang ketiga, jangan beri nafas buatan dengan mulut. Jika perlu, lakukan cara lain. Selanjutnya yang keempat, apabila jenis racun belum diketahui, untuk sementara beri norit atau putih telur atau susu ataupun air sebanyaknya untuk mengurangi akibat yang timbul. Selanjutnya yang kelima, jenis keracunan. Yang kelima, jenis keracunan. A, racun yang terisap pernafasan. Bawa ke udara bebas atau beri oksigen. Jika napas terhenti, lakukan nafas buatan. Yang B, apabila racun yang masuk ke dalam kulit, penanganannya yaitu melepas pakaian yang terkontaminasi, kemudian guyur menggunakan air. Selanjutnya yang C, racun yang tertelan. Penanganannya yaitu jika sadar, diberi susu atau air sebanyak-banyaknya, minimal 2-14. Bila tidak muntah, rangsang agar muntah sampai muntahnya itu berwarna jernih. Jika keracunan basa kuat atau asam kuat atau hidrokarbon, beri putih telur atau air susu atau minyak mineral. Atau untuk penanganan pertama, beri 1 sendok antidotum yang dilarutkan dalam setengah gelas hangat.
Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila terdapat salah kata dalam pengucapan maupun perbuatan, saya mohon maaf dan akan saya perbaiki untuk kedepannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.